Karin Sheila. Oke, Sheila. Oke, coba speak up dulu, Shell. Boleh? Iya, belum terdengar ya. Oke, saya ingin konfirmasi beberapa hal dulu, Shell, terkait websitenya. Jadi saya eh, belum menemukan ya dengan hosting yang seperti Railway. Nah, itu bisa dibilang domainnya berbayar semua. Terakhir, saya tadi coba tapi belum berhasil ya. Tadi sore saya nyobanya malah. Yang lainnya nggak bisa. Dan bahkan saya pikir GitHub itu akan bisa. Saya coba pakai yang bagian code space dan lain sebagainya gitulah. Itu nggak bisa juga. Kemudian JS tetap servernya berbayar. Kemudian Railway ya, seperti yang kita tahu. Dan AWS itu berbayar juga. Nah nanti Dina, sorry Shell, saya baru kelas. Nanti Sheila run kodenya dari VS Code aja ya. Oke? Aman nggak? Atau nanti saya runkan boleh. Kenapa? Aduh, iya ya. Saya nggak bisa denger lagi. Iya, itu yang portofolio. Itu yang portofolio. Masalahnya kita nggak bisa menjadikan dia link yang siap pakai gitu aja. Jadi harus buka dari VS Code gitu mas saya. Belum bisa, bukan nggak bisa. Kalau data analisis di ini ya, Din, Sheila, bebas. Mau yang habis data analisis kemudian jelaskan portofolio juga boleh. Saya tadi niatnya kalau itu selesai yang websitenya, saya ingin share websitenya Sheila kayak yang kemarin mungkin Sheila pernah lihat snap WA siswa yang project akhirnya itu bukan project akhir sih project bulanannya. Itu yang hosting tapi itu statis gitu. Dan dia pakai GitHub. Begitu Shell informasinya. Nah, yang kedua, selamat datang parents. Ya, jadi hari ini hari kelulusannya Sheila dan kita akan melihat proyek akhir dari Sheila nanti apa yang akan ditampilkan. Tapi ini mungkin kita harus nunggu dulu ya Sheila ya. Gimana kira-kira nih? Saya juga atau kita coba sampai 15 menit nanti dicoba. Oke. Sembari demikian, ini dia Sheila. Saya ingin memperkenalkan Sheila. Cuman saya nggak tahu apakah Sheila termasuk masuk ke dalam siswa yang mendapatkan algo coin atau enggak. Saya coba perlihatkan ya, Shell. Nah, jadi sekarang sistem algo coinnya itu di update Shell. Jadi nggak bisa dari sini bisa, cuman kemarin nama Sheila kalau nggak salah, nah tidak saya temukan. Jadi saya nggak bisa menambahkan koin. Nah sekarang saya bisa menambahkan koin kepada Sheila. Nah, apa gunanya dengan koin? Ya, bisa lah Netflix 1 bulan lah ya. Tapi agak mahal sih ya, Sel. Ya. Nah, dan berlakunya mulai Senin kemarin. Jadi, dan itu atas konsiderasi apa ya? Saya lupa konsiderasinya apa. Cuman kayak perpindahan data gitu. Kemarin kita harus dari sini menambahkan koinnya dan nama Sheila itu nggak ada di sini gitu. Jadi saya nggak bisa menambahkan koin. Nah, sekarang itu langsung dari back office siswa langsung bisa tambahkan koin sebanyak
berapa yang sesuai kriteria gitu. Oke, Shell? Gitu kurang lebih. Nah, itu terkait koin. Nah, dan ini dia. Ya, itu saja sih informasinya. Shell. Dan ya, saya langsung mungkin masa saya mau menjelaskan ini dulu, Shell? Course front end, ini kewajiban saya doang ya. Jadi, saya ya nggak apa-apalah nanti supaya ya, kan saya kemarin pernah bertanya kepada Sheila ya terkait apakah ya. Cuman saya wajib menjelaskan front end itu nanti apa gitu. Oke? Tapi mau saya jelaskan sekarang atau di akhir aja? Sekarang? Oke, sekarang aja ya. Oke, sebentar. Front end. Ada dua sih ya sebenarnya. Sebentar, mana dia nih? Hmm, ini sama. Hmm, oke, ini dia Shell. Nah, Sheila kemarin dari course apa mulainya? Shell? Hmm? Oh iya, saya nggak bisa dengar ya. Apa Shell? Python atau Roblox? Python. Oke. Nah, jadi Python itu kan course yang bisa dibilang puncak dan yang terbilang iya lumayan sulit ya. Jadi makanya dia sampai Python Pro 2 gitu. Nah, Python Pro 2 itu yang bisa dibilang kesulitannya sudah bukan main gitu ya. Nah, nanti setelah Python ini ada course yang dapat dipilih siswa. Namanya front end. Nah, ini fokus nanti untuk menjadi seorang front end engineer. Kemudian satu lagi AI. Nah, kalau AI itu ngapain? AI itu kayak menciptakan sesuatu tapi based on AI. Gitu aja. Intinya demikian. Nah, kalau front end ini udah bukan lagi Python course-nya, Sheila. Jadi bukan kelanjutan dari Python, tapi baru di Algonova. Dia pakai bahasa apa? HTML, CSS, dan satu lagi yang sama sekali belum, yaitu JavaScript. Nah, JavaScript tingkat kesulitan sintaksnya itu dua kali lipat Python. Ya, jadi kalau saya ingin membuat for loop misalnya atau while loop itu nggak sesederhana Python for I in range bla bla bla, tapi harus membuat sesuatu dulu bla 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 gitu. Itu kalau Java dan dua-duanya sama-sama untuk ngoding. Jadi JavaScript itu untuk engine-nya di website. Kalau Python itu engine untuk data analisis sama website juga bisa. Tapi cenderung make paling recommended JS gitu. Oke, Shell? Ya, kurang lebih seperti itu front end. Jadi nanti akan ada 32 pertemuan, kemudian Shell akan diajar HTML, CSS, kemudian JavaScript, kemudian project-projectnya. Dan nanti diajari cara hosting pakai JS juga, gitu. Kemarin kita hosting pakai ini ya, Java. Apa namanya? GitHub, gitu. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau saya tanyakan dulu mungkin silahkan. Ini dulu lah, ini dulu. Semoga nanti ya ada keajaiban. Suaranya muncul nih Sel. Ayo Sel.
Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya mungkin cukup untuk front end-nya ya. Dan ini front end ini sebenarnya course buat apa namanya memperdalam ini ya UI UX sih kalau di sini ya user interface. Oke, kalau gitu boleh speak up lagi, Shell? Belum bisa ya? Oh, masuk. Oh, tadi Sheila masuk Zoom-nya dari jam berapa? 20.45. Oh, 15 menit ya bedanya. Hmm. Oke, kita tunggu aja lah kalau gitu, Shell ya. Tidak ada. Oh, kok nggak ada notifnya ya di saya? Shellanya tapi. Jangan salahkan paham. Hmm, hmm. Oke. Em, oke, Shell. Kita tunggu dulu aja, Shell ya. Saya minta maaf, Shell ya. Aduh, harus menunggu nih. Tadi berarti saya nggak lihat notifnya ya. Sheila masuk 20.30. Kayaknya 21.20 bisa sih, Shell. Ya, bisa kok. Ya, ini kita sambil berharap nih. Bentar. Sheila, Sheila.
Wow. Oke, ini dia Shell. Ini udah selesai nih. Ini ya, ini kan? Ini sama ini ya, aman ya? Oke, udah aman ya. Mantap nih Shell. Oke, kita keep dulu. Biarkan pemirsa penasaran nih. Oke, bentar. Saya coba sesuatu. Nah, coba sekarang Shell. Ini 2020. Belum bisa. Huh, huh, huh. Oke. Atau kalau enggak, Sheila boleh join dari HP. Pakai suara HP. Ini nanti di mute aja nih. Alright. Nah, sekarang coba Halo. mantap, Shell. Oke. Saya akan mute ya, supaya nggak mantul. Oke. Oh iya. Share screen sama ininya dari laptop. Aman ya? Iya, iya. Oke. Time is yours. Oke. Ini aku presentasi yang data analysis dulu ya. Boleh, bebas. Oke. Oke. Selamat malam, good evening, Kak Farafi dan Mama. So tonight I want to present about my current project, which is about data analysis presentation, which the topic is IMDb movie rating. And let me introduce myself. So my name is Karin Aurora Sheila Adisti, and I am one of the students of Algonova. So for the first one, we have the outline first.
First, we have background, and the second one is objectives. The third one is data sets. The fourth is discussion. And lastly, summary. Okay, so first is background. So, in today's digital age, the film industry has grown rapidly, releasing thousands of movies each year across various genres. With so many options, viewers often rely on IMDb ratings to judge a movie's quality. IMDb collects ratings from millions of users worldwide, making it a valuable source for data analysis. By examining this data, we can identify trends such as top-rated genres, rating changes over time, and how factors like duration may affect ratings. This analysis can help audiences choose quality movies and provide insight for filmmakers to better understand audience preferences and improve their work. Next, the objectives. So, this research aims to analyze IMDb movie ratings to gain insights into audience preferences and movie performance. The specific objectives are we have four objectives. So, the first one is to identify the most frequent movie rating based on the number of users who gave that rating. And number two, to calculate the average movie rating for each release year. Number three, to determine the most popular and most liked movie genres. And the last one, to explore the relationship between movie ratings and revenue. Okay, so the data sets. So this is where I got the data. I got it from GitHub. And the data set used in this research contains information about popular movies based on data from IMDb. Each row represents one movie, with several key attributes available for analysis. This dataset enables various types of analysis, such as yearly rating trends, favorite genres, and the relationship between ratings, popularity, and revenue. Now we move on to the discussion. First, we want to discuss about the rating, and I will show it into a histogram. So, um, So the histogram, I get it from here. This is my code. So here we use plot and hist. The kind is hist, which is mean histogram, and the pins we use is 30. So in here, I wanna classify the ratings based on every movies, and I will show it into a histogram shape. So um, wait. You can uh, read the PowerPoint, Salah. Okay. It's clear enough, I mean. Okay. Okay. So this histogram shows the frequency distribution of movie ratings based on IMDb data. So the most common ratings fall between 6.5 and 7.8, with the peak frequency around rating 7.0, given more than 130 times. This suggests that most movies are considered good by viewers. And then the least common ratings are below 4.0 and above 8.8, with very few occurrences, which is fewer than 10 movies, indicating that very few movies are rated as very poor or outstanding by the majority of users. So from here we can conclude that most movies receive average ratings, with only a few rated extremely high or low. Next, we will talk about the revenue, which I show it into a box plot.
So from here, we can see that most movies have revenue ranging from around $10 to $150 million, which is shown within the box and whiskers. And then the median revenue, which is the green line inside the box, is around $40 to $50 million, which means half of the movies earned less than that. And then there are many outliers, which is shown as circles above the box, which represents movies with extremely high revenue, and some even exceeding $800 million. And then the interquartile range, or IQR, shows that the majority of films earned moderate or low revenue, while only a small number achieved very high. And we can conclude that most movies earn moderate revenue, but a few become huge box office hits. Next, we will discuss about the correlation between rating and revenue. And I show up into a scatter plot, which the x-axis is revenue and the y-axis is rating. And from here, we can see that most movies have ratings between 6 and 8, with revenues mostly under $200 million, and there's no strong correlation between ratings and revenue. It means that high-rated movies don't always earn high revenue. Either that, some low or average-rated movies still generate high revenue. And there are a few outliers with extremely high revenue, which is over $800 million, but their ratings are not always the highest. So we can see it here. And the rating is not as high as this one. And then the third one, there are a few, the fourth, at low revenue levels, ratings are spread across a wide range, suggesting many movies with low earnings regardless of rating. And from here, we can conclude that there's a weak or no clear relationship between IMDb rating and revenue. High ratings don't guarantee high revenue, and vice versa. Low ratings don't guarantee low revenue also. Revenue may depend on other factors such as marketing, star power, or franchise popularity. And then we also have the pie chart, which discuss about the most popular and least popular genres. So based on the pie chart, the most preferred genre is action, adventure, science fiction, making up to 15.3% of the movies in the dataset. This indicates a high audience interest in exciting and futuristic storylines. And we can see it over here. This is the most popular one. And then the least popular genre is crime, drama, thriller, with only 7.3%. Although still present, this genre is less favored compared to others. So we can see it in here. And then mixed genres, which is a combinations of 2 until 3 genres, are very common, showing that many modern movies blend multiple elements to appeal to broader audience. So it's not like one movie with one genre, it's not like that. So sometimes, mostly, one movie has various genres that being combined, like this. Okay, and the last one is summary. So the IMDb Movies analysis shows that most movies are rated between 6 and 7.5, with 7 being the most common. Action, adventure, and science fiction are the most popular genres, while crime, drama, and thriller are the least. Ratings have stayed consistent over the years, and there's no strong correlation between ratings and revenue. Factors that contribute to a movie's success can be influenced by marketing strategy, actor popularity, or franchise. Okay, so
that's all of my presentation about my data analysis. Thank you for your attention. Wow, I like that one. That's great, Sheila. Oke, Thank you. mungkin eh dari parents dulu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan parents? Yeah. Aman, Kak. Terima kasih. Ah, aman. Saya enggak mudeng soalnya. Oh, oke oke. Saya mau bertanya kepada Sheila. Saya tertarik nih kalau data analisis Sheila ya. Okay. Eh, kenapa Sheila boleh ke slide 9 Sheila? Okay. Ah, kenapa Sheila berpikir bahwa marketing, kemudian star power, kemudian franchise, popularity itu adalah faktor lain? Karena ada banyak faktor nih. Tapi Hmm. why? Kenapa harus ini gitu? Dari mana? Um, Maksud saya, eh, Sheila dapat eh, datanya dari mana gitu? Saya hanya ingin tahu itu. ini kayak Mhm. um, bukan pasti dari situ sih. Maksudnya Aha, aha. kemungkinan bisa dilihat dari ya faktor lain kemungkinan misal kayak Mhm, marketingnya, eh, mhm. aktor-aktornya yang terkenal, terus ya ya marketingnya sih paling umum ya biasanya. Jadi belum tentu yang revenue-nya paling tinggi itu ratingnya akan selalu paling bagus. Pasti ya nggak tidak menutup kemungkinan buat yang revenue-nya justru biasa ya lebih Iya, bawah iya, dari iya. yang paling mahal itu justru ratingnya bisa lebih Ratingnya bagus. tinggi. Mungkin dari Oke. ya itu dari Dari aktornya gitu ya. aktornya, terus Oke, mungkin oke. marketingnya emang lebih bagus gitu juga bisa atau ya dari Oke. filmnya itu. Oke, relate, relate ya. Oke. Ya, Kemudian boleh ke initial ke slide selanjutnya. Ini bagus banget yang ini juga tadi. Nah, oke. Sheila di genre mana nih? Oh, Saya ingin kaitkan nanti. maksudnya yang Eh, genre yang je- saya ya suka. filmnya ya. Waduh, Enggak, suka saya semua hanya ya. ingin, ah, S- semuanya Sheila? Iya. Oh, seriously? Oh, saya pikir Sheila drama. Enggak suka Horor drama kah? sukanya. Oh, alah. Saya ingin tahu, saya ingin bilang begini, Shell. Misal Sheila suka, katakanlah kata Mama tadi itu horor. Nah, itu Iya. based on storyline-nya atau aktornya atau karena sering muncul nih, sering epi-epi gitu. Nah, Oh, saya ingin tahu itu. oh iya sebenarnya beda-beda tiap genre sih. Kalau misal yang Mhm, drama kayak komedi drama, mhm, drama romance kayak gitu, mhm. kadang kalau lihat review orang-orang reviewnya bagus, filmnya bagus, terus mungkin kalau aktornya aku tahu juga, terus aku kayak tertarik gitu. Nah, Oke. terus kalau horor nih yang aku suka itu karena emang aku suka yang kayak gitu, yang serem, yang jump scare, Oke, yang oke. ya yang tipenya kayak gitu. Terus kalau misal Oh, sebenarnya kebanyakan dari itu sih review orang-orang kayak ya oh, ratingnya, misal ratingnya tinggi, terus kayak oh ini recommended to watch karena bagus gini gini gini, terus ya udah aku tertarik untuk nonton gitu. oke, oke. Oh, berarti ratingnya ya. Tapi kalau dari temen sih ya, berarti biasanya sel ya. Iya. Oke, oke. Oh, ini bagus nih, recommended. Waduh, gitu ya. Nah, oke, oke. Menarik ya. Oke, terakhir boleh yang box plotnya itu, Shell. Nah, ini revenue, Shell ya. Jadi Iya, di sini ya yang terbagus itu belum tentu paling tinggi ya. Gitu ya, Shell ya. Betul nggak? iya betul. Paling tinggi revenue-nya dan yang Iya. ini pun yang lebih yang ratingnya lebih tinggi belum tentu mendapatkan ini ya, revenue paling ini juga tinggi. Mm-mm. Oke, oke. Ya, saya
Saya tadi pikir ini ya, terbalik yang tadi. Ya, Oh iya, iya. make sure aja nih. Oke, kalau gitu, wah ini selamat Sheila. Ini bagus banget nih presentasinya Sheila, data analisisnya. Nice ya, Ya, bintang 5 sih makasih. ini mah. Oke, what's next Sheila? Next, Oh, Sheila mau menampilkan yang ini pakai PS Code yang boleh? Boleh. Nanti saya arahin caranya. Ayo. yang ini. App-nya, yang app-nya yang Oh iya, dijalankan. app-nya. Mhm. Kemudian, nah itu projects-nya diganti experiences, Shell. Baris ke-10. Oh iya, iya. Iya, itu lupa diganti. Kecil semua ya. Mhm. Experiences. Pokoknya sama kayak root-nya. Kemudian baris 14 Oh itu ini, harusnya exactly. Oke, nah sekarang Sheila boleh run. ini. Iya, betul. Nah, nanti muncul tuh. Nah, itu servernya udah muncul. Boleh dinaikkan terminalnya? Nah, itu dia. Mhm. Oke, ini dia. Nah, Oke. nah sekarang saya ingin ini deh. Boleh ke experience-nya, Shell? Uh-uh. Nah, di sini berarti Sheila pure HTML dong ya, tanpa CSS menerapkannya ya. Di sininya itu. Oh iya, Enggak, iya, enggak iya. ada. Oke, oke. Nah, ini banyak banget ya experience-nya Sheila. Mantap kali memang ya. Nah, 2024 itu 24, wow. 2025 tapi masih berjalan kayaknya 2025-nya masih berjalan ya. Ini belum semua. Coba lihat Mungkin, achievement-nya Shell. Ini udah bagus ya ya. untuk website ini. Wow. Uhuh. Wow. English and Music Competition, Pesti FLE, Putri Kebaya Indonesia. Wow. Ini semua dari sekolah, Shell? Enggak ada yang Atau, dari sekolah. oh, seriously? Iya, Loh, terus Sheila di mana dapat infonya? kalau yang lomba bahasa Inggris itu dari les bahasa Inggrisku. Jadi emang aku di Oh, courseku itu difokusin untuk lomba-lomba gitu. Kalau yang Putri oh, Kebaya itu ya dapat info dari les modelingku gitu. oh, saya pikir semuanya ini dari sekolahnya Sheila. Nggak ada? Enggak. Wow, wah, keren ya. Ih, Saya kebanyakan makasih. dulu lombanya dari sekolah ya, ditawarin sekolah. Iya. Oh. Sheila enggak, wow. Ini mantap nih ya. Ini patut banget buat ditiru nih. Oke, coba about-nya boleh dilihat Shell sedikit. Oke, my name is Karin Sheila. Aurora ya. Karin Aurora Adisti ya. Nah, Shell. iya. Oke. Oke. Kelas 12 ya berarti Shell. Iya. Oke, bentar lagi. Oke, dan ini dia. Wah, saya juga punya moto nih. Just try it first. Ya, bagus ya Shell ya. Ini mantep. Saya Mantap. juga punya moto kok, tenang aja. Try again Oke. kalau saya, try again. Ya, Oh iya, ya. iya. Ada 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 try-try-nya lah. Oke, Shell. Dari parents ada yang mau disampaikan mungkin parents terkait Shellanya? Kayaknya enggak deh. Oh, nggak ada? Oke. Kalau Terima tidak kasih ada, ya bimbingannya sama ini. iya parents. Saya juga sangat senang ya dalam mengarahkan Sheila. Oke, Sheila, boleh stop screen. Sekarang kita mungkin ya sampai di sini ya acaranya, Sheila. Oke. Dan saya ingin memberikan apresiasi saya ya kepada Sheila bahwa pertama dari sisi mungkin konsistensi ya. Jadi Sheila termasuk yang kayak meluangkan waktunya banget gitu. Jarang untuk tidak
mematuhi jadwalnya itu. Itu salut lah saya ya pribadi gitu. Karena sebagian besar itu ada juga yang kayak Sheila, tapi ada juga yang kayak yang nggak meluangkan waktunya gitu, nggak menghususkan, oh hari ini saya harus kursus ini itu. Itu yang pertama. Kemudian ya menyelesaikan tugas, mau menyelesaikan tugas itu bagus banget karakternya. Saya pikir Sheila harus tetap jaga itu ya, menyelesaikan tugas dan tugas kecil apapun itu. Mungkin kalau di sekolah lebih detail lagi ya Sheilanya. Iya. Mungkin demikian ya. Bagus sekali. Dan apa namanya? Mungkin yang selanjutnya adalah terkait saran. Nah, saran saya kalau Sheila tidak ini nanti ke dunia IT, ya setidaknya sudah tahu lah ya gambarannya seperti ini gitu. Iya. Nah, nanti ketika Sheila menjajakinya lebih dalam, itu kesulitannya bukan kayak gini lagi ya, tapi akan beda lagi, Syed. Ya, jadi kayak dua Hmm. kali lipat Python Pro lah mungkin. Mungkin saya akan mendapatkan sesuatu seperti itu. Oke, Oke. dan yang terakhir ada yang Sheila mau sampaikan mungkin? Silahkan saya kasih waktu. Um, Tidak usah canggung, tenang aja. Santai um, aja ya, santai apa aja. ya? Ya nggak ada Mhm. sih. Makasih aja buat bimbingannya selama ini. Oke. Dan Nah, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku kalau waktu aku nggak mudeng. oke, oke. Ya, itu tugas saya ya. Ah, ya. Oke, oke. Oke, ada lagi, Sheila? Hmm, ya, udah sih semoga bisa bermanfaat. Apalagi kalau misal aku nanti ambil IT. Oh, bermanfaat, insya Allah ya. Iya, Saya yakin itu iya bermanfaat. pasti. Saya harap sih Sheila ambil IT ya, karena lumayan Iya. lah skillnya, ya. Logikanya main gitu. Mm-mm. Oke, kalau seperti itu, saya ingin foto mungkin ya kepada Sheila. Saya nggak perlu menjelaskan front end lagi kan, Shell? Itu udah cukup ya yang tadi. Oh, sudah cukup. Oke, oke. Kalau gitu, terakhir kalau boleh, boleh pakai ini nggak Shell? Filter yang graduation cap-nya. Nah, yang ini Shell. Wait. Ah, ayo. Parents juga kalau mau foto boleh, tetapi kalau ada kendala juga tidak mengapa ya. Ah. Nah, nice. Oke, boleh disiapkan gaya terbaiknya ya, Sheila. Oke, Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Pakai gaya, Shell. pakai gaya. 3, bebas, bebas. 3, 2, 1. Alright, Sheila. Wah, ini terakhir mungkin ya pertemuan kita. Saya harap Iya. kita berjumpa di lain kesempatan, Sheila ya. Ya. Selain di Algonova. Oke. Selamat malam, parents dan Sheila. Dan congratulations for your graduation. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Sheila. Mari, parents. Iya, terima kasih. Iya, parents.